Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan merecap dari episode 1 sampai episode 4 Gentar. Kalau begitu simak saja video berikut. Kita diperlihatkan Bobo dan kawan-kawan ini sedang menuju ke planet Volcania karena sedang mencari tahu informasi tentang kuasa tahap 3 selanjutnya, yaitu Nova. Terdapat ada foto yang memang ada bangsa Rokta-Roka, makanya ia segera ke planet tersebut. Sebenarnya foto tersebut diambil dari pencaharian informasi melalui databot yang memberikan foto tersebut, tapi hanya itu saja yang diberikan informasinya. Kalau di komik memang yang menyuruh mencari tahap 3 adalah Tokasa, yang memang kala itu kita diperlihatkan perkembangan biji Okuat sudah tumbuh besar. Tapi memang hingga Argentar kali ini tidak diperlihatkan perkembangannya lagi seperti apa. Padahal buah Okuat ini nantinya sangat berguna sekali untuk Boboiboy dan kawan-kawan. Nah, lalu di animasi yang menyuruh adalah Kokochi, di mana ia menyuruh mencari tahap 3 Nova agar Boboiboy ini belajar mengendalikannya. Karena sebelumnya kuasa beliau ini tidak terkendali. Menurut admin agak lucu juga idenya kali ini, karena kalau kita lihat Panglima Pairapi kan sudah tidak ada. Lalu bagaimana bisa belajar mengendalikannya? Justru malah tambah kacau lagi kalau kuasa Nova ini muncul. Apalagi nanti kalau tidak terkendali, karena Panglima Pairapi sudah tiada, siapa yang bakal menghentikannya? Harusnya memang kalau masalah kuasa beliau belum dikendalikan, Boboiboy bisa belajar ke Tuanku Putri. Padahal waktu itu beliau sudah mau mengajarkannya. Jadi selagi masih hidup harusnya bisa belajar ke sana, bukan malah mencari tahap 3 yang baru. Justru malah bikin tambah masalahnya. Jadi agak kurang juga kalau dibuat seperti itu di animasi. Lalu kita ke Papa Zola, di mana katanya ia mau mengundurkan diri dari Tapops. Tujuannya agar bisa bersama keluarga, apalagi nantinya ia bakal ada movie-nya dan series. Makanya Papa Zola ini dibuatkan mengundurkan diri. Memang dulu juga Papa Zola sudah resmi mengundurkan diri, tapi secara animasi baru sekarang. Tapi tidak tahu juga setelah Argentar dan Baraju ini kan masih ada movie 3. Apakah ia masih akan muncul di sana? Melihat kalau di komik seharusnya masih ada. Lalu kita beralih ke kemunculan kuasa Gentar, di mana sangat keren sekali saat bergabung. Terdapat bola tanah dan percikan halilintar yang sangat dahsyat, yang membuatkan kawan-kawannya ini kagum melihat kuasa tersebut dan sudah berekspektasi tinggi dengan kekuatannya. Tapi saat menyerang, kuasa Gentar ini malah tidak terasa apa-apa. Namun jika diserang juga, Gentar ini tidak kenapa-napa karena hampa. Setelah itu, Gopel berpendapat kalau fusion itu sebenarnya adalah hampa, bukan Gentar, karena kuasanya tidak ada. Nah, karena kuasanya tidak ada, kawan-kawannya ini menyuruh untuk mengganti kuasa tersebut karena takutnya jadi beban saja. Tapi Gentar di sini bersikeras untuk menggunakan fusion tersebut. Di sini juga Gentar ini sadar kalau karakter utamanya, makanya ia bilang kalau hero ini kalah dulu di awal. Lalu lucunya Gopel di sini bertanya Boboiboy sedang berbicara dengan siapa. Setelah di ujung tanduk, Adudu ini tiba-tiba datang untuk mengusir raksasa tersebut, di mana ia mengusir dengan kaleng yang dibunyikan layaknya mengusir burung di sawah. Tapi hal itu bermakna kalau Prop ini sadar kalau rasa takutnya masih ada. Karena kalau kita tahu Prop ini kan sering dilempar cangkir oleh Adudu. Lalu Adudu di sini mana Prop dengan serangan listrik kejut, di mana kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk kabur. Tapi Gentar di sini masih ngeyel untuk tetap bertarung. Untungnya ia diseret oleh kawan-kawannya agar ke tempat selamat. Setelah sudah sampai tempat aman, memang di sini Adudu menunjukkan jati dirinya dan memberitahu kalau yang mengirim sinyal adalah dirinya. Yang memang ia berharap sekali dengan Boboiboy, tapi di sini Gopal memberitahu ia tidak bisa apa-apa. Adudu dan Prop di sini sudah mendapatkan microchip yang dicari-cari untuk membetulkan replikasi teleportasi yang rusak. Jadi ia bisa mengikuti kembali Boboiboy yang akan pergi kemana. Nah, di sekitar kilang Nubot tersebut memang sudah terbengkalai sekali. Nampak berserakan sekali barang-barang yang ada di sekitar. Ya, memang sudah dijelaskan kilang Nubot ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya menjadi seperti itu. Berbeda dengan yang ada di komik, Adudu ini harus mensabotase sistem di sana karena memang kilang tersebut masih aktif. Nah, di sini nampak ada peti raksasa yang ada di hadapan Adudu di sini. Saat melihat ke dalam ada Porspera Codebot. Jadi dengan niat jahatnya, Adudu ini mencoba untuk melepaskan segelnya tersebut untuk mengambil Porsperanya.
Setelah dibuka, memang Prospera tersebut keluar dan bilang ingin makan. Di sini ia bisa bergabung dengan robot di sekitar dengan kabel yang disambungkan. Codebot di sini lebih seram dan berniat untuk makan Prop, di mana yang tadinya ingin Prospera malah lari untuk menyelamatkan diri. Tapi di sini masih sempat untuk membawa peti armor yang dari Windara. Rosaksa juga di sini merusak gravitasi di sekitar kilang Nubot, menyebabkan Adudu ini terombang-ambing. Jadi beda sekali dengan di komik yang memang penyebab gravitasi hilang adalah Adudu. Nah, jadi karena gravitasinya hilang dan Prop ini membawa peti armor tersebut, membuatkan ia berjalan lebih lama. Jadi dengan mudah raksasa di sini memakan Prop seperti kalian lihat di awal episode. Hal itu sudah dilihat oleh Bobo dan kawan-kawan di sini yang membuatkan tambah curiga dengan kelakuan Adudu. Di sini Ochobot juga menjelaskan kalau Codebot di sini terkena virus yang mungkin berasal dari robot sampah yang ia perbaiki. Makanya setelah Codebot ini terkena virus, dikurung di dalam peti besar tersebut dan ditinggalkan begitu saja karena terlalu bahaya. Makanya di awal sudah dijelaskan kalau Nubot ini sudah ditinggalkan cukup lama oleh penghuninya karena kejadian tersebut. Tapi hal itu berbeda jauh dengan di komik, di mana penyebab terciptanya raksasa tersebut karena ulah Adudu yang tidak sengaja mensabotase. Tapi di sini tuh Gopal seperti kesal sekali dengan ulah Adudu di sini. Padahal kalau di komik lebih parah kalau dibilang. Lanjut kita ke pembahasan nostalgia tim Bubadi Bako. Gopal di sini menolak permintaan Adudu dengan ia pergi saja dari situ. Tapi Adudu di sini merengek untuk meminta bantuan dari Gentar. Namun di sini ia kasihan sekali dengan Adudu. Nah, Gentar di sini juga mengingatkan tim yang dulu pernah ia buat menyelamatkan Prop, yaitu Bubadi Bako, di mana ia bernyanyi seperti dulu liriknya. Tapi karena Prop di sini dimakan oleh raksasa, jadi diganti sedikit. Apalagi kan di sini dipakaikan kacamata ketiga karakter tersebut agar terlihat keren. Gentar di sini bernyanyi dengan ceria dan mendalami sekali. Tapi berbeda dengan Adudu yang seperti terbawa sedih dan agak datar, jadi agak kasihan melihatnya. Lalu dilanjutkan Gopal yang awalnya terpaksa, tapi memainkan rapnya dengan luar biasa seperti dulu. Dengan menyanyikan lagu tersebut, Bobo dan kawan-kawan ini setuju untuk membantunya. Lalu lanjut kita ke pembahasan pemberian nama raksasa, yang dimana Gentarlah yang memberikan nama raksasa tersebut karena ia terpikir kalau ingin menghancurkan raksasa tersebut jadi raksasa alias raksasa rusak. Lalu dijelaskan juga di sini kalau raksasa tersebut bisa memakan robot lainnya ataupun Prospera. Dengan ia memakan robot tersebut, maka tambah kuat dan mampu menggunakan kuasa dari robot yang dimakan olehnya. Nah, di akhir episode ini raksasa sudah mengincar Ochobot untuk dimakan olehnya, di mana ia sudah menangkap Ochobot di sini. Gentar di sini mencoba untuk menghalanginya, tapi tetap hampa. Untungnya Adudu di sini mencoba menakutinya dengan cangkir, tapi tetap saja Gentar ini masih ngotot untuk menyerang. Malah ia ditembak oleh raksasa tersebut sampai terkapar. Tapi di sini ia masih bisa bangkit karena tidak terima dipanggil hampa, yang dimana ia langsung mencoba untuk menyerang, tapi ditangkap oleh raksasa untuk menyaksikan sendiri Ochobot dimakan olehnya. Menurut admin di sini sangat menguras emosi sekali karena diperlihatkan Gentar ini dari dekat. Yang memang raksasa di sini memakan Ochobot yang membuatkan ia menangis dan juga menyesal pastinya. Jadi dengan Ochobot dimakan raksasa mendapatkan peningkatan dan langsung teleportasi. Ochobot sempat mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Di sini Adudu sangat kecewa sekali dengan Gentar, bukannya menyelamatkan Prop tapi malah tambah kacau. Setelah kehilangan Ochobot, Boboiboy Gentar di sini pasrah sekali dengan keadaan. Tapi berbeda dengan Adudu yang masih ingin mencari raksasa yang ia lacak lewat replikasi teleportasi. Tapi sesampainya di sana juga cuma memandang raksasa tersebut karena teringat kenangan Prop. Jadi Adudu cuma merenung sambil melihat raksasa ini makan sisa baterai dan nantinya akan pergi ke planet Machina. Yang langsung membuatkan Adudu ini tersadar kalau ini bisa menjadi petaka nantinya. Lalu menurut admin, Kuali di episode kali ini sangat membantu sekali. Ia bisa menjadi penengah dan pemecah masalah di tengah pertikaian tersebut. Selain ia meredakan amarah Gopal yang emosi dengan Adudu, ia juga bisa meyakinkan Gentar kalau semuanya masih belum berakhir. Bahkan, ia menemukan solusi untuk mencari baterai dari anak panah Adudu. Ia mencari informasi tentang baterai tersebut, di mana Kuali mengajak kawan-kawannya ke suatu tempat. Tempat tersebut adalah reaktor kuasa yang merupakan penyimpanan tenaga sekaligus yang menyalurkan tenaga ke kilang Nubot.
Jadi dengan reaktor tersebut, Quali punya rencana untuk membuatkan raksasa ini meledak dengan skala yang besar. Karena sebelumnya baterai tersebut sering digunakan Adudu untuk melemahkan raksasa. Jadi dengan adanya reaktor ini, Quali berharap bisa menghancurkan raksasa dengan meledakkan reaktor tersebut. Quali juga di sini menjelaskan kenapa dia tahu tentang baterai. Hal itu karena ada di buku resep Guru Gaharum tentang masakan baterai, yang dimana masakan tersebut yang merupakan ia masak untuk raksasa di komiknya. Lanjut kita ke kemunculan kuasa sebenar dari Gentar, dimana saat reaktor tersebut tidak menyala karena tidak ada pemicu tenaganya. Jadi dengan brutalnya Gentar malah menggunakan tukulnya untuk memukul reaktor tersebut, yang lalu tukulnya bereaksi dengan mengalirkan tenaga ke reaktor tersebut. Jadi reaktor itu bisa aktif dan diproses secara bertahap. Nah, dengan adanya kuasa Gentar ini, kawan-kawannya terharu dan bangga sekali karena Gentar sudah mengetahui kuasanya. Hal ini dijelaskan oleh Quali kalau Gentar saat raksasa ini menembak itu kan Gentar tidak kenapa-napa, justru malah ia seperti menyerap tenaga layaknya baterai. Makanya admin bilang episode ini tuh kuasa hampa bakal berubah ke kuasa baterai. Lalu setelah mengetahui kuasanya, Gentar ini berulah kembali dengan bicara ke kamera lagi. Tapi kawan-kawannya masih bingung Gentar ini bicara dengan siapa di sini. Di sini tinggal membuat rencana agar mengumpan raksasa itu menuju ke reaktor, di mana Gopala sebagai umpannya karena ia juga kan yang pertama kali membuatkan ide tersebut. Jadi ia harus memancing kembali raksasa tersebut, yang dimana raksasa tidak tergubris dengan rayuan Gopal. Karena di sini Gopal seperti flashback menari seperti dulu, yaitu tarian Pindavan, yang kala itu Gopal terkena efek biskuit Yaya. Makanya raksasa bilang kalau itu robot gila, takutnya kalau dimakan jadi tambah gila juga. Di sini ia mengaktifkan lampu kelap-kelip yang mampu mancing raksasa untuk makannya. Nah, di sini yang bertanya-tanya kenapa Gopal ini tidak menembak saja jadi makanan raksasa tersebut. Memang sebenarnya berhasil, tapi kan raksasa ini bisa memulihkan dirinya dengan bergabung dengan besi di sekitar. Jadi percuma juga kalau raksasa ini bisa memulihkan dirinya, apalagi kan inti dari raksasa ini adalah Hotbot. Jadi susah juga mengubah Porspera menjadi kemakanan. Raksasa yang tadi ditipu kini menyerang Gopal. Gentar mengisi dayanya kembali setelah raksasa ini menembak Gentar kembali ke arahnya, yang dimana tenaga tersebut semakin meningkat. Di sini Gentar bisa menarik tukulnya karena adanya elektromagnetik. Bahkan ia juga bisa ditarik oleh tukulnya tersebut. Tapi raksasa sadar untuk tidak menyerang Gentar, yang lalu menyerang kawan-kawannya saja. Dengan kecepatan kilat, Gentar mampu menyerap kembali dan memiliki tenaga penuh. Di sini Gentar mau menamatkan raksasa dengan ketika selanjutnya menjadi Gauntlet Gentar. Dengan berubah ke Gauntlet Gentar, motif Wobo bisa berubah warnanya. Lalu ia bisa menyerang secara bertubi-tubi sampai raksasa ini kewalahan. Saat reaktor itu mulai terisi penuh, gravitasinya jadi ringan sehingga mereka terombang-ambing. Raksasa di sini ingin kabur tapi dihadang oleh Gentar yang mampu melepaskan Jo dulu. Nah, di sini Gentar berubah ke tukulnya kembali untuk menarik besi di sekitar untuk menjadikan tukulnya semakin besar dan kuat. Hantamannya tersebut bisa membuatkan raksasa hancur. Lalu di kesempatan itulah ia bisa melepaskan prop dengan keadaan rusak. Seterusnya ia menyelamatkan Ochobot, tapi di sini raksasa hendak kabur dengan memaksakan teleport untuk mengambil tenaga reaktor. Dengan ia menyerap tenaga tersebut, ia bisa terisi penuh tenaganya untuk teleportasi ke planet Machina. Bahkan ia bisa menyerap tenaga Gentar yang tadinya terisi penuh. Jadi raksasa punya kekuatan menyerap layaknya kuasa Gentar. Entah ini memang bawaan dari raksasa atau memang kuasa sebenar dari Ochobot yang mampu menyerap kuasa juga. Tapi Gentar di sini tidak mau menyerah begitu saja. Walaupun ia dilempar, di sini ia memaksakan diri walaupun tenaganya sudah habis, tapi ia berhasil menyusul ke planet Machina. Sesampainya di sana, memang Gentar masih mengejar raksasa dan ingin mengembalikan Ochobot, tapi Gentar sudah tidak ada tenaganya. Berbeda dengan raksasa yang sebelumnya sudah menyerap reaktor, raksasa tinggal memakan robot di planet Machina tersebut, yang ternyata robot di sana tuh tidak sebesar yang ada di komik. Dan tidak ada robot tempur, melainkan robot seperti Jo. Jadi ini mempengaruhi ukuran dari raksasa itu sendiri. Terlihat memang tidak terlalu besar seperti di komiknya yang berukuran sebesar gedung. Juga tampilannya tidak seperti robot tempur, melainkan seperti G-Rex yang pernah muncul di movie pertama, tapi akhirnya dijadikan peliharaan Papa Zola. Nampak kalau kalian lihat kedua Porspera di sini berada di mata raksasa. Jadi memang ada perbedaan sekali dengan komiknya nanti. Lalu bagaimana dengan Gentar dengan
tidak ada kuasanya, ya mungkin dia hanya mengikuti raksasa pergi kemana tapi tidak mampu apa-apa. Sampai mungkin kawan-kawannya ini menyusul ke sana untuk membantu Gentar menyelamatkan Ochobot. Bahkan di sini Adudu mengulurkan tangannya untuk membantu Boboiboy karena berbalas budi juga terhadap Gentar ini yang sudah menepati janjinya. Di sini mungkin ada harapan untuk Gentar terisi dayanya kembali setelah Prop ini menembak untuk mengisi daya Gentar. Makanya Gauntletnya bisa menghasilkan serangan kuat, tapi mungkin karena raksasa ini semakin kuat, apalagi dengan kemampuannya yang menyerap tenaga Gentar, mungkin bisa jadi hilang kembali tenaganya. Makanya mungkin di sini harus diisi ulang. Tidak hanya Adudu saja yang beraksi dengan Prop, ada juga Gopal dan Kuali yang membantu, tapi memang raksasa ini sangat kuat sekali, bahkan sampai Gopal ini bonyok mukanya. Selain Boboiboy dan kawan-kawan ini berjuang, Ochobot juga harusnya berjuang melawan kendali dari raksasa. Tapi memang raksasa di sini terlalu kuat bagi dirinya. Bahkan di sini Gentar saja sampai mengejar terus-menerus di planet Machina. Raksasa di sini sampai teleport ke beberapa tempat, seperti kalau kalian lihat di jurang planet Kadruak, diikuti oleh Prop dan Adudu mengejarnya. Memang benar-benar terjadi, raksasa ini teleport kemana saja, tapi sangat disayangkan kenapa tidak teleport ke tempat banyak robot agar semakin besar. Apalagi Adudu bisa mereplikasi teleportasi, jadi bisa terus-menerus dikejar olehnya. Di sini Gauntlet saja belum bisa mengimbangi raksasa yang sudah sekuat itu, makanya Gentar di sini berubah ke kuasa terkuatnya. Mungkin perubahan golem Gentar di sini berubah seperti tukulnya yang menarik besi di sekitar. Tapi karena Boboiboy pakai Gauntlet di sini, makanya bisa ditarik olehnya jadi golem Gentar yang sangat besar. Kalau kita lihat sekilas, memang golem Gentar ini tidak sebesar di komik, mungkin agak sedikit besar daripada golem biasa. Di sini juga mungkin berubah daripada di komik, karena mungkin sudah disesuaikan juga dengan ukurannya. Tapi dari segi ukuran memang raksasa masih terlalu besar oleh golem Gentar. Walaupun begitu, memang golem Gentar masih unggul dari kecepatan dan serangan. Di sini pastinya golem tersebut sangat lincah sekali, memiliki badan yang ramping, jadi bergerak sangat cepat. Juga serangan tumbukan dipadukan dengan cakar pastinya bisa menghantam jauh lebih kuat daripada Gauntlet. Jadi golem Gentar di sini bakal menang menghadapi raksasa walaupun secara dramatis. Apalagi ini merupakan kesempatan terakhir Boboiboy menyelamatkan Ochobot, karena raksasa juga tidak melepaskan Ochobot begitu saja. Jadi bakal keren sekali pertarungan raksasa ini melawan golem Gentar. Walaupun tidak sebesar di komik, tapi patut ditunggu juga. Apalagi menurut admin, final episode ini berasa seperti movie, karena visualnya luar biasa sekali, berpindah tempat terus-menerus, memang sangat seru. Apalagi pertarungannya di planet Machina yang merupakan tempat baru di episode 4 nanti, jadi terasa luas sekali diperlihatkan pertarungannya. Apalagi berpindah tempat juga dengan teleportasi, jadi serasa movie sekali dengan arc Gentar kali ini. Seperti menghadirkan hal yang baru daripada arc lainnya. Dibarengi juga pertempuran yang epik antara Gentar melawan raksasa beradu robot raksasa siapakah yang paling kuat. Juga ini merupakan pembuktian apa benar Gentar ini fusion yang terkuat, sekuat apa Gentar di arc kali ini. Jadi itu tadi mengenai pembahasan final arc kali ini. Cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.